Ternyata ini mendapatkan jatahnya adalah pembangunan toilet beserta sanitasinya, totalnya 120.220.000. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Cenitnit. Halo, apa kabar buat semuanya? Di kesempatan kali ini, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan juga tidak kurang satu apapun. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah informasi yang berbeda dari informasi sebelumnya, di mana pada video kali ini kita akan membicarakan tentang dana alokasi khusus fisik tahun 2021 dan bagaimana cara mengecek apakah sekolah Bapak dan Ibu tahun ini mendapatkan dak fisik atau tidak. Kita akan memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu semua terkait dak fisik tahun 2021 dan apakah sekolah Bapak dan Ibu semua itu mendapatkan jatah dak fisik tahun ini atau tidak, dan bagaimana cara mengeceknya. Sebelumnya, ayo dukung terus channel ini dengan menekan tombol like, share, dan subscribe. Aktifkan notifikasinya agar Anda menjadi orang yang pertama mengetahui informasi yang akan saya berikan berikutnya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengalokasikan dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus non fisik untuk tahun 2021. Nah, pada tahun 2021 pemerintah menyediakan dak fisik untuk 31.695 satuan pendidikan dengan alokasi sebesar 17,7 triliun. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa melihat untuk sasaran subbidangnya. Ini ada PAUD, SD, SMP, SKB, SMA, SLB, dan SMK. Dan ini totalnya bisa dilihat sasaran satuan pendidikannya. Untuk tingkat SD misalkan 21.400-an dengan total anggaran 7 triliun gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa pokok kebijakan dana alokasi khusus fisik tahun 2021. Yang pertama adalah ketuntasan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, ini pemenuhan dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhan sarana prasarana sekolah secara keseluruhan. Itu kebijakan yang pertama ya. Kemudian di kebijakan yang kedua, pelaksanaan bersifat kontraktual. Artinya, kepala sekolah fokus pada proses pembelajaran dan tidak pada kegiatan rehabilitasi dan pembangunan prasarana. Artinya di sini Bapak dan Ibu cukup fokus terhadap proses pembelajaran. Karena kalau dulu misalkan Bapak dan Ibu disibukkan dengan mencari bahan, bangunan, terus juga mencari pekerja dan sebagainya. Nah, untuk tahun 2021 Kementerian Pendidikan merubah kebijakannya bahwa penyaluran dak fisik bersifat kontraktual. Kemudian di kebijakan yang ketiga, ini pelibatan Dinas PUPR. Nah, Dinas PUPR melakukan asesmen kerusakan bangunan untuk meningkatkan validitas data sarana prasarana sekolah. Jadi itu tiga pokok kebijakan dana alokasi khusus fisik tahun 2021. Nah, di sini dijelaskan bahwa kebijakan ketuntasan sarana dan prasarana pendidikan. Jika kita melihat di tahun 2020, pemenuhan dilakukan secara parsial menyebar ke banyak sekolah. Terus juga dampaknya sasaran sekolah banyak namun tidak tuntas. Nah, di tahun 2021, strategi pemenuhan dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhan sarana prasarana sekolah secara keseluruhan, dan dampaknya meskipun sasaran lebih sedikit namun seluruh permasalahan sarpras di sekolah tersebut lebih tuntas. Kemudian, menu dana alokasi fisik 2021 untuk ketuntasan sarana prasarana sekolah. Nah, ini sesuai Permendikbud nomor 5 tahun 2021 tentang petunjuk operasional dak fisik reguler bidang pendidikan. Rehabilitasi dan pembangunan prasarana. Rincian ini meliputi rehab dan pembangunan ruang kelas, perpustakaan, ruang guru, toilet, laboratorium, ruang praktik, UKS, ruang keterampilan, rumah dinas guru, ruang ibadah, dan ruang pembelajaran inklusi. Selanjutnya, penyediaan sarana pendidikan.
Nah, rincian menu ini meliputi pengadaan alat laboratorium dan peralatan praktik utama dan pengadaan media pembelajaran termasuk AP dan alat TIK, ya. Kemudian yang kedua, pengadaan secara kontraktual agar sekolah fokus pada proses pembelajaran dan tidak terbebani dengan urusan administrasi pengadaan barang dan jasa. Pelaksanaannya swakelola ini dilaksanakan oleh sekolah. Ini perbandingan kalau dulu begitu ya. Yang kedua, manajemen sepenuhnya di sekolah, menambah pekerjaan PTK. Kemudian juga keterbatasan peralatan yang dimiliki oleh sekolah. Di tahun 2021 ini mempunyai kebijakan baru, yaitu dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dengan penyedia manajemen terpusat di Dinas Pendidikan agar sekolah tidak terbebani urusan administrasi pengadaan barang dan jasa. Dan selanjutnya, peralatan disediakan oleh penyedia, dan jika dalam pelaksanaan dibutuhkan peralatan khusus, maka kontraktor bisa mendatangkan dari daerah lain. Ini perbedaannya begitu ya, antara swakelola dengan kontraktual. Selanjutnya, pelibatan Dinas PUPR untuk meningkatkan validitas data sarana prasarana sekolah. Ini perbandingannya begitu ya. Kalau di tahun 2020, penilaian kerusakan dilakukan secara mandiri oleh sekolah tanpa didukung oleh tenaga ahli. Sementara dana alokasi fisik untuk 2021, penilaian kerusakan itu dilakukan oleh Dinas PUPR yang memiliki instrumen dan tenaga profesional. Selanjutnya, validitas data bangunan sesuai kondisi yang sesungguhnya. Tingkat efisiensi meningkat karena pelibatan PUPR dalam asesmen kerusakan bangunan. Nah, lalu bagaimana cara kita mengetahui apakah sekolah kita itu masuk mendapatkan jatah dak fisik di tahun 2021 atau tidak? Bapak dan Ibu, jika memang tahun ini sekolah Bapak dan Ibu mendapatkan jatah, Bapak dan Ibu bisa mengunjungi DDIH Kemendikbud, lihat peraturan Permendikbud nomor 5 tahun 2021. Nah, yang ini adalah petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik reguler bidang pendidikan tahun anggaran 2021. Bapak dan Ibu nanti bisa lihat di sini juknisnya kalau memang sekolah Bapak dan Ibu mendapatkan jatah pada tahun 2021 ini. Nah, lalu bagaimana cara kita mengetahui apakah sekolah kita itu mendapatkan jatah atau tidak? Mari kita ikuti langkah-langkahnya seperti yang akan saya lakukan berikut ini. Langkah yang pertama, Bapak dan Ibu bisa mengetikkan di sini di kolom pencarian itu dit PSD ya. Bapak dan Ibu bisa mengetikkan dit PSD kemdikbud.co.id. Nah, di sini nanti Bapak dan Ibu akan diarahkan ke ini Direktorat Sekolah Dasar Kemdikbud yang ini. Kita klik saja. Ini untuk mengetahui apakah sekolah Bapak dan Ibu mendapatkan jatah pada tahun ini atau tidak, begitu ya. Setelah masuk di menu seperti ini, Bapak dan Ibu akan diarahkan. Di sini terdapat beberapa materi ataupun juga informasi yang bisa Ibu Bapak ketahui. Sementara untuk saat ini kita ingin mencari tahu apakah sekolah kita itu mendapatkan jatah atau tidak, begitu ya. Nah, Bapak dan Ibu tinggal langsung saja masuk di sini di menu informasi ini. Kemudian di sini ada item berita, begitu. Tinggal klik saja ini di menu berita ini. Setelah masuk di halaman seperti ini, di kolom ini di pencarian, ini ada daftar penerima dak fisik 2021. Nah, ini ya. Ini yang berwarna biru ini. Saya langsung klik saja. Coba kita klik. Di sini akan ada data penerima dak fisik sekolah dasar tahun 2021. Ini dalam tanda kurungnya minus dana penunjang. Bapak dan Ibu tinggal memilih provinsi di sini. Misalkan kalau saya di provinsi Jawa Barat begitu ya. Kita klik saja di sini. Kita pilih Jawa Barat. Kemudian kabupatennya misalkan saya di Garut di sini. Kita klik di sini. Kemudian di sini ada menu download data penerima bantuan dak fisik. Nah, ini kita tinggal ketik ini, download saja. Nanti kita akan mengetahui apakah sekolah Bapak dan Ibu itu mendapatkan jatah untuk tahun 2021 atau tidak. Kemudian besaran dananya seperti apa dan juga anggarannya untuk apa saja. Nah, ini sudah muncul data downloadnya, kita periksa saja langsung. Ini kita perbesar. Bapak dan Ibu, jika sudah terdownload maka akan ada data seperti ini, begitu ya. Di sini ada pembangunan toilet beserta sanitasinya. Jadi kalau ada bangunan yang kalau ada data seperti ini, maka dipastikan sekolah Bapak dan Ibu itu akan mendapatkan jatah dak fisik untuk tahun 2021. Dan di sini juga ada anggarannya.
Di sini ada anggaran, besaran anggaran yang akan diterima oleh Bapak dan Ibu semua di sini ya. Nah, saya akan mencoba mencari sekolah yang ada di kecamatan saya, misalkan di sini. Bapak dan Ibu, untuk mempermudah, Bapak dan Ibu tinggal ngecek di NPSN-nya di sini. Misalkan di sini, ini ada NPSN. Saya misalkan mencontohkan di SDN 4 Sukajaya. Nah, ini ada di 20226870. Nah, ini ternyata ini mendapatkan jatahnya adalah pembangunan toilet beserta sanitasinya. Satu paket totalnya 120.220.000. Nah, ini. Kemudian saya coba lagi mencari di sekolah lain, misalkan mungkin saja ada begitu ya, beberapa sekolah yang kebagian untuk tahun ini. Nah, di sini ternyata ada ini 20226466, ini sekolah masih di kecamatan saya di sini. Ini sama, yaitu pembangunan toilet dan totalnya sama 120.220.000. Jadi Bapak dan Ibu, sekali lagi saya sarankan untuk masuk di halaman ditpsd.kemdikbud.go.id itu ya, untuk mencari tahu apakah sekolah Bapak dan Ibu itu menerima Dakpisik tahun 2021 atau tidak. Sebagai acuan pelaksanaan petunjuk operasional Dakpisik reguler bidang pendidikannya, Bapak dan Ibu bisa merujuk di Permendikbud nomor 5 tahun 2021 ini. Di sini ada petunjuk teknis pelaksanaan Dakpisik untuk tahun 2021. Nah, di dalamnya di sini ternyata banyak sekali salinan-salinannya dan juga hal-hal yang harus disiapkan oleh Bapak dan Ibu semua. Begitu ya. Nah, demikian Bapak dan Ibu informasi yang sementara yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya. Jika bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Aktifkan notifikasinya agar Anda menjadi orang yang pertama mengetahui informasi yang akan saya berikan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.